Perkenalkan, nama saya Rafael Zepanyasian dengan NIM 11S22003. Di sini akan mempresentasikan tentang praktikum 16 Pro, LSP, ekspresi, rekursif, dan tipe list. Pada bagian tantangan praktikum, yang pertama adalah bagian A, ekspresif rekursif. Yang pertama adalah pangkat AN. Fungsi pangkat yang menerima masukan dua buah list bilangan buat A dan N, dan mengembalikan nilai dari A pangkat N. Fungsi menyelesaikan perpangkatan dengan cara rekursif. Hubungan rekursif yang berlaku adalah A pangkat N sama dengan A kali A pangkat N kurang 1, dengan basis A pangkat 0 sama dengan 1. Pada kodikannya pangkat parameter A dengan N. Di sini A itu adalah angka dan N itu adalah pangkat dari A. Jadi di sini kita buat basisnya. Waktu N-nya sama dengan 0, maka A-nya itu 1. Else A kali, jadi di sini recurrence-nya dari fungsi pangkat ini, A dikali, kita panggil lagi di sini pangkatnya, A min N 1. Jadi A pangkat N, A kali A pangkat min 1. Kita akan jalankan pangkat, bisa 2 pangkat 3 itu adalah 8, seterusnya 5 pangkat 2 itu 25, dan itulah seterusnya untuk yang itu untuk bagian pangkat. Yang kedua adalah faktorial N. Fungsi faktorial yang menerima masukan sebilangan buat N dan mengembalikan nilai dari N faktorial. Cara rekursif, hubungan rekursifnya adalah N faktorial sama dengan N dikali N min 1 faktorial. Codingannya itu nama define nama fungsinya Pak. Saya singkatan dari faktorial menerima parameter N. Nah, di sini kita buat basisnya dulu. Jadi basisnya itu kalau dia N, 0 faktorial itu kan 1. Dan 1 faktorial itu adalah 1 juga. Jadi inilah basisnya. N sama dengan 0 atau N sama dengan 1. Itu adalah hasilnya nanti 1. Else, N dikali, di sini kita akan memanggil lagi fungsinya. Di sinilah recurrence-nya. N dikali faktorial dari N min 1. Jadi ini bacanya sama dengan N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 faktorial. Jadi dipanggil untuk faktorial ini, di sinilah terpanggil fungsi faktorial itu lagi. Kita akan jalankan dari misalnya 5 faktorial itu 120. Baik, 120 faktorial dari 3 faktorial itu adalah 6. Itu untuk seterusnya. Yang ketiga adalah Fibonacci A, B, dan N. Menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deret Fibonacci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Dengan cara rekursif, hubungan rekursifnya adalah Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn min 2. Jadi codingannya kita buat Fibonacci parameter A, B, dan N. Kita buat suku pertama basisnya dulu. Basisnya ada 2, A sebagai suku pertama, B sebagai suku kedua. Jadi untuk rekursifnya ini semua. Jadi ini adalah suku berikutnya dari misal ada 2 suku sebelumnya. Jadi suku pertama dan suku kedua Fibonacci N-1 ditambah suku pertama, suku kedua Fibonacci N-2. Jadi misal A dan B-nya itu 1. Jadi suku ketiganya ini nanti A tambah B. Jadi begitu. 1, 1. Suku berikutnya ini adalah ini kan yang ketiga, ini kan yang keempat. Jadi 4 min 1 tambah 4 min 2. Sorry, suku keempat dikurang 1 tambah suku keempat dikurang 2. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jadi untuk penjalanannya
itu adalah misal basisnya 0 dan 1. So kita buat suku kelima adalah 3. Suku ke 10, 3, 4. Jadi untuk deretnya itu 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 3, 3. Ini kan suku kelima, pas. Kita akan lanjut, 5, 8, 13, 21, 3, 4. Nggak ada suku 10. Jadi itulah untuk Fibonacci. Itulah untuk ekspresi rekursif. Bagian B adalah tipe list. Yang pertama adalah konstruktor. Yang A, konso EL menghasilkan sebuah list dari E dan L dengan E sebagai elemen pertama. Pada codingannya, define definisi fungsi, konso nama fungsinya, menerima parameter E dan L. E itu adalah sebuah angka dan L adalah sebuah list. Langsung aja cons EL. Kita akan jalankan. Oh ya, ini udah saya jalankan sebelumnya. Jadi konso 3 itu adalah E, dan list L itu adalah list. Jadi inilah hasilnya. Konso 3 list 789, 3789. Kita akan jalankan lagi untuk memastikan. Bisa 4, 2, 7, 8, 9. Jadi ini kan untuk keluarannya untuk konsol. Yang kedua adalah cons B, LE, menghasilkan sebuah list dari L dan E dengan E sebagai elemen terakhir list. Jadi cons B, define cons B nama fungsinya, LE menerima parameter L dan E dengan L sebagai list dan E sebagai elemen. Kita reverse L terlebih dahulu. Lalu kita conskan E dengan reverse-nya dari L. Lalu kita reverse-kan lagi. Jadi mungkin sekilas dalam cons B, mengapa tidak langsung cons L dan E aja? Jadi, kalau kita conskan list pertama, kalau kita conskan kalau di depan dia list dan elemen di belakang, hasilnya akan ada titik. Tapi kita yang mau yang ini. Jadi, makanya ini semua, inilah. Harus kita reverse dulu. Jadi, dalam implementasinya ini, misal ada sebuah list, kita namakan L1, kita reverse-kan listnya, baru kita conskan. Nah, kalau E di depan, kita bisa memasukkan elemen itu ke dalam list, jadi list baru. Ini kan terbalik, jadi kita reverse-kan lagi. Makanya itulah untuk cons B. Jadi untuk cons B tadi elemennya 1 kita buat, lalu L1. Maaf. Ya, 1, 2, 3, 1. Kita buat lagi list yang baru, list yang lain. Misal 1, 6789. Nah, 6781. Baiklah, itu untuk bagian konstruktor. Yang kedua adalah selektor. Yang pertama adalah first element L, mengembalikan elemen pertama list L. Define nama fungsinya first element L. Menerima parameter L. Jadi itu fungsinya adalah char L. Jadi first element dari misalnya list 6 itu akan mengeluarkan 4, dia 789 akan mengeluarkan 78. Oke. Yang kedua adalah TLL, mengembalikan list tanpa elemen pertama list L. Jadi ini akan mengembalikan ekor dari sebuah list. Codingannya di definisi fungsi, tail nama fungsinya dari parameter L. CDRL. Tail, misalnya list 1, 2, 3 jadi 4.
Jadi ini akan menghilangkan 1 dan kembalikan 2, 3, 4. Kita akan buat lagi. Ini kan mengeluarkan 9, 7, 8. Ketiga adalah last elemen L, mengembalikan elemen terakhir list L. Jadi codingannya adalah define definisi fungsi, nama fungsinya last elemen, menerima parameter L, char reverse dari L. Jadi ini mengembalikan terakhir. Yang pertama itu ada reverse. Oke, kita akan buat aja. L1 tadi 1, 2, 3. Reverse L1 3, 2, 1. Jadi char-nya reverse L1 adalah 3. Jadi last element dari L1 adalah 3. Kalau kita buat list 7, 8, 9, 7, 45, mengeluarkan 45. Baik, yang berikutnya adalah head L, mengembalikan list tanpa elemen terakhir list L. Codingannya define definisi fungsi head, nama fungsinya head, menerima parameter L, reverse CDR reverse L. Jadi pertama L-nya itu di reverse, baru disediakan, lalu di reverse lagi. Jadi head dari list 1, 2, 3, 4, 5 ini akan mengeluarkan semua list kecuali nomor 5. Lalu misalnya ada 7, 8, ini akan mengeluarkan 6 dan 7. Yang berikutnya adalah mid L, menghasilkan list untuk elemen yang berada di tengah list L. Jadi pada fungsinya, kita akan mengapain? Kalau misalnya ada list 1, 2, 3, 4, ini kalau dia genap, ini akan mengeluarkan nilai tengah yaitu 2 dan 3. Kalau dia ganjil, akan mengeluarkan nilai tengah yaitu 2. Jadi pada codingannya define definisi fungsi, nama fungsinya mid, menerima parameter L. Kita akan men-set key length L. Length L ini adalah jumlah suku dalam list. Jadi length L-nya misalnya ini, length dari ini adalah 3, 6, 7, dan 8. Ini sebenarnya nggak perlu, ini cuma mengoptimalkan aja supaya lebih enak dibaca. Jadi kondisi di mana kalau length L-nya itu, kalau cuma sukunya adalah ganjil, kita akan menglist length floor 2. Jadi ini, floor length 2 ini adalah jumlah suku dari list, kita bagi 2, lalu kita floorkan. Ini nth adalah suku ke. Jadi misal n kedua dari list 1, 2, 3. Ini akan mengeluarkan 3. Berarti ini suku kedua dari list ini. Jadi mengapa suku kedua? Karena kalau membaca suku dalam list, itu mulainya dari 0. Jadi 1 itu adalah suku ke 0, 2 adalah suku ke 1, 3 adalah suku kedua. Jadi waktu dia ganjil, waktu length-nya ganjil, kita akan melist suku ke length-nya dibagi 2, di-for-kan. Else, ini kalau dia genap, jadi kan genap itu ada 2 nilai kan. List panjang aja ya. Panjang dari list dibagi 2, di-for-kan, dikurang 1. Oh maaf, kita ulangi. Ini list suku ke dari panjang dari L dibagi 2, di-for-kan, dikurang 1. Lalu yang kedua adalah panjangnya yang dibagi 2, di-for-kan, suku ke yang dari operasi tadi. Kita akan jalankan mid-nya misal 1, 2, 3, 4. 2 dan 3, kalau dia ganjil, adalah 3. Adalah 2. Ya. Jadi, untuk yang ini kan jumlah untuk yang ganjil, yang genap ya. Dia kan, ini listnya 4. Panjangnya 4 kan. 4 dibagi 2, di-for-kan, akan menghasilkan suku kedua. Suku kedua itu adalah 3. Sementara kan 2 kan ikut nilai tengahnya. Jadi 2 dikurang 1. 1 dan 2 lah nilai tengahnya. Itulah untuk yang ini.
Itulah mengapa itu dikurangkan satu. Baik, itulah untuk bagian selektor. Yang ketiga adalah operator. Pertama adalah NP elemen L. Hitung jumlah elemen list 0 jika kosong. Jadi codingannya define definisi fungsi, nama fungsinya NP elemen, parameter L. Fungsinya length L, yang untuk yang pertama. Yang kedua, alternatifnya define definisi fungsi, nama fungsinya NP elemen. Dua, menerima parameter L. Jadi ini versi rekursifnya. If L itu kosong, maka 0. Else, if elemen pertama dari L, if itu kalau dia atom, maka kita tambahkan satu. Rekursnya di N kita untuk kita panggil lagi untuk elemen pertamanya lagi, dan untuk tailnya kita akan jalankan di elemen 1, 2, 3. Ini harusnya 3, 4. Kalau kita buat fungsi yang kedua, ini akan berlaku yang sama. Baiklah. Yang berikutnya adalah concat L1 L2, menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan L2 sesudah list L1. Konkatenasi itu adalah penggabungan, jadi sama kayak menyalin. Jadi kita akan menyalin list L2 sesudah list L1. Jadi membuat list baru. Gitu. Daripada fungsinya define definisi si nama fungsinya concat. Parameter L1 L2 append untuk menggabungkan L1 L2. L1 di depan, L1 L2 di belakang. Concat list L1-nya 1, 2, 3, L2-nya 4, 5, 6. Ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Berikutnya adalah reverse L, memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Jadi untuk reverse ada fungsi bawaan, define definisi fungsi, nama fungsinya reverse L, parameter L, reverse L. Jadi ini akan membalikkan urutan dari sebuah list. Jadi reverse L is buat ini akan jadi 3, 2, 1. Ini adalah kebalikannya 4, 8, 7, 6, 5, 4. Berikutnya ada max L, menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar. Minimal list terdiri atas satu elemen. Jadi ini adalah saya memakai cara rekursif, define definisi fungsi, fungsinya max L, parameter L, con L, jika L itu adalah kosong maka 0. Jika panjang L lebih dari sama dengan 1, maka kita akan buat fungsinya max dari kar L, max L, CDR L. Kita akan memanggil lagi untuk tailnya. Jadi ini akan membandingkan setiap elemen dari itu, apakah itu yang terbesar atau tidak. Jadi max L di 1, 2, 3, 4, mengeluarkan 4, 7, 8, dan 8, 0, 2, 4. Akan mengeluarkan 9, 8. Baik, berikutnya adalah elemen ke N, Ln, untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list L. Ukuran list harus lebih besar atau sama dengan N. Pada codingannya define definisi fungsi elemen ke N, fungsinya parameter L dan N, N, L, N, L. Jadi suku ke N dari list L. Kita akan jalankan listnya 1, 2, 3, 4. Misal suku ke 3 itu adalah 4, kedua adalah 3, suku adalah 2, suku ke 0 adalah 1. Berikutnya adalah copy L1 L2 untuk menyalin semua elemen list pada L2 ke list L1. Jadi pada awalnya saya buat gini. L1 itu adalah ada fungsi copy list. .
Cuman waktu di jalan ada begini awalnya, cuman waktu dijalankan dia tidak bisa kayak L1-nya itu tidak. Aku harus selesai L1 itu variabel, cuman pada akhirnya dia nggak bisa. Dia jadi begini. L1 kan harusnya bebas, karena udah set key kan. L1 has no value. Jadi logic thing-nya, kalau aku buat fungsinya saja, set key L1, copy list. Satu jadi 1 per 3. Cuman kalau dia di define, entah kenapa nggak bisa. Jadi udah konsultasi tadi, jadi ini untuk penyalinan L2 di depan L1. Jadi membuat list baru. Jadi ya itulah, copy list satunya 1, 2, 3, misalnya list L2-nya adalah 4,6, ini akan mengeluarkan L2 di depan L1. Oke, itu untuk yang copy. Yang berikutnya adalah average L, menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list L. Jadi, ini saya membuat si terpisah, jadi untuk penjumlahan elemen dengan average-nya. Ini untuk penjumlahannya pertama untuk penjumlahannya, jadi define sum L, nama fungsinya sum, parameter L, con, jika L-nya kosong maka hasilnya 0, jika panjang L adalah lebih dari sama 1, maka kita tambahkan char L kita tambahkan kita panggil lagi ke sum dari si L, jadi ini akan menjumlahkan setiap elemen dari sebuah list itu. Jadi di average-nya, define isi fungsi, nama fungsinya average, ada beberapa parameter L, sum L, fungsi dari ini penjumlahannya dibagi dengan length L adalah panjang listnya. Jadi ya, gitu lah. Jadi kita buat dulu sumnya list 1, 2, 3. Penjumlahan 1, 2, 3 dengan 6. It's 6. Jadi average-nya itu list 1, 2, 3, ini harusnya 2. Plus, ini harusnya 5. Baik, itu kan untuk yang average. Yang berikutnya adalah standar deviasi. STDL menghasilkan nilai standar deviasi dari elemen yang terdapat pada list. Jadi di sini ada beberapa bantuan standar deviasi. Pertama di pangkat 2. Jadi pada awalnya, rumus standar deviasi adalah akar dari sigma x dikurang mu kuadrat dibagi dengan x. Sigma itu adalah standar deviasi. X adalah setiap nilai dalam sampel, berarti misalnya X ini sebenarnya XI, sigma I, ini bawah I sama dengan 0. Ini I, jumlah berapa elemen dalam sebuah list. Ini ada kata-kata, berarti kata-kata dari list itu. Dan juga N adalah jumlah total nilai dalam sampel, berarti N itu adalah panjangnya list, berarti NB elemen atau jumlah elemen yang di list. Jadi untuk itu, pertama untuk bentuknya ya kita buat fungsi pangkat fx2, parameter x, x kali x. Ini subrecursif, ini penjumlahan elemen dalam list. Jadi subrecursif parameternya con L, jika L kosong maka 0. Ini basisnya. Else elemen pertama dari L ditambah subrecursif berarti diulang untuk ke ekor dari L. Lanjut, itu min. Ini sebenarnya average di sini. Cuman kita buat lagi supaya, karena kalau saya buat di sini dia error, entah kenapa. Jadi min itu kita lihat ln itu adalah L, berarti n itu di sini itu adalah jumlah elemen list L. Di sini min subrekursive L dibagi dengan, berarti ini penjumlahan elemen dalam list L dibagi dengan jumlah
elemen dalam L. Ini min 2 data min, ini ini lanjutan. Kalau misalnya dia ini untuk ke X berikutnya gitu. Jadi min 2 L min if L itu kosong maka nil. Ini untuk list. Jadi min 2 ini form list untuk listnya dengan kata-katanya. Jadi min 2, jadi min 2 ini ada rumus ini n equal new untuk xi. Ini cons elemen pertama L equal dengan kata-kata min 2. Ini recurrence-nya berarti min 2 itu tail-nya. Ini tail L dengan min. Berikutnya adalah sum nominator. Ini untuk ini semua. Sigma X kurang min dikuadratkan. Jadi sum nominator. Oh, maaf, ini cuma sigma pengkuadratan dari sini. Bukan ikut ini. Jadi sum nominator parameter L con L kosong. Jika L adalah garis kosong maka 0, else fx2 berarti kuadratnya dari elemen pertama L subnominator ke tailnya. Ini ngajar ke tailnya. Ini recurrence-nya. Berikutnya adalah maka juga STDV-nya standar deviasi STDVL parameter L let n itu sebuah n itu adalah panjang dari L berarti jumlah elemen dalam L. Ini rumus ini sum rekursif ini semua X dikurang new dibagi dengan N. Berarti tiap-tiap ini ada penghitungan satu-satu suku dalam list. Sum rekursif L dibagi dengan N, min. Berarti kata-kata dari sini. Lanjut ke sini, square root. Berarti akar dari sum nominator dibagi dengan min 2, L min. Berarti ini recurrence dari sampai X kakir dibagi dengan panjang dari list L atau jumlah elemen dari L. Kita akan jalankan. Jadi kalau list 111 ini harus 0. Kalau 123 ini harus 0,81. Dan itu untuk selanjutnya. Ya, itu untuk selanjutnya. Sekian untuk bagian operator. Yang keempat adalah predikat. Pertama adalah isMTL, adalah benar jika list kosong. Jadi itu di codingannya di definisi fungsi isMT, nama fungsinya, parameternya L. Jadi fungsi 0 L. Jadi kalau ini L yang kosong, maka ini akan bernilai true. Kalau dia tidak kosong, akan bernilai false. Di kalau dia kosong, true, jadi berisi false. Okay? Yang berikutnya adalah is one element L adalah benar jika list berisi satu elemen. Codingannya di definisi fungsi, nama fungsinya is one element. Parameter L. Jadi length-nya itu, length L adalah 1. Jadi jumlah sukunya itu adalah 1. Kalau ini pas, dia true. Kalau tidak, dia false. Is one element is dia true. Kalau selain dari 1, dia false. Yang berikutnya adalah is equal L1, L2. Adalah benar jika list 1, list L1 sama dengan list L2. Ada codingannya di definisi fungsi, nama fungsinya is equal. Parameter L1 dan L2. Jadi untuk equal ini equal untuk menandakan sebuah ekspresi. Jadi ekspresi list L1 sama dengan ekspresi list L2. Kalau untuk sama dengan yang begini, itu untuk angka.
Makanya kalau pakai ini tidak bisa untuk kedua baris. Jadi is equal list. L1-nya list 1, 2, 3. L2-nya list 1, 2, 3. Dia true, kalau dia beda, dia false. Baik, berikutnya adalah is the member Lx adalah benar jika X adalah elemen list L. Pada codingannya di fun, definisi fungsi, nama fungsinya is member, parameter L dan X. Kalau L-nya itu kosong, maka bernilai nil. Harusnya kalau elemen pertama L itu adalah ini fungsi rekursif, jadi ini akan mengecek setiap elemen dari sebuah list apakah dia sama dengan X. Jadi untuk inisiasinya elemen pertama L itu sama dengan X, dia true. Kalau nggak true, false. Kalau nggak true, else, kita panggil lagi untuk tailnya dari L. Jadi, tuh, jannya is member list. X-nya misalnya 3, dia true. Kalau selain itu, dia false. Kalau 2, true. Kalau 1, dia true. Berikutnya adalah is first, Lx adalah benar jika X adalah elemen pertama pada list L. Jadi X itu adalah elemen pertama dari L. Jadi udah ada fungsi first elemen dari bagian selektornya. Jadi ini sama, dan maaf, kita jelaskan dulu. Di font definisi fungsi, nama fungsinya is first, parameter L dan X, L sebagai list, X sebagai suatu elemen. Jadi first elemen udah ada fungsinya di selektor tadi. Jadi ini sama dengan char L sama dengan X, atau first element L sama dengan X. Jadi is first list 1, 2, 3, 4. Kalau dia 1, dia true. Kalau selain dari itu sama 4, false. Oke, berikutnya adalah is last Lx adalah benar jika X adalah elemen terakhir pada list L. Jadi is last itu define definisi fungsi is last dan fungsinya dari parameter L dan X. X, EQ ini untuk hampir sama dengan ini, cuma ini simbol. Cuma ini bisa, tapi tidak apa-apa, untuk variasi saja. Jadi X itu sama dengan kelas elemen L. Kelas elemen tadi udah kita definisikan fungsinya, selektor tadi. Ini sama dengan kelas elemen kan tadi elemen. Itu adalah char dari reverse L. Setelah itu, X sama dengan kelas elemen dari L. Jadi kita akan jalankan is-last 1, 2, 3, 4. Kalau dia 4 adalah true, kalau selain dari itu adalah false. Baik. Yang berikutnya adalah is NB elemen L1 dan L2. Adalah benar jika jumlah elemen list L1 sama dengan jumlah elemen list 2, list L2. Jadi, define definisi fungsi, nama fungsinya is NB elemen, parameter L1 dan L2. Length L1 sama dengan length L2. Jadi jumlah suku L1 sama dengan jumlah suku L2. Ini bisa kita buat NB elemen. NB elemen tadi ada 2, bisa pilih salah satu. NB elemen L1 sama dengan NB elemen 2. Jadi sama saja. Jadi untuk is NB elemen list 1, 2, 3. Ini jadi meriksa jumlah suku dari setiap list, dari kedua list ini. Jadi ini akan bernilai. Oh, maaf. Mengapa? Oh, sorry. Dia kan bernilai itu kalau dia misal beda jumlah
listnya akan bernilai false atau nil. Berikutnya adalah is reverse L1 L2 adalah benar jika list L2 adalah reverse dari list L1. Jadi codingannya define definisi fungsi is reverse fungsinya menerima parameter L1 dan L2 equal ini itu sama dengan untuk ekspresi L1 reverse-nya sama dengan L2. Jadi kebalikan dari L1 sama dengan L2. Kita akan jalankan is reverse with misal 456 list 654 ini akan bernilai true. Jika 456 dia akan false, selain dari yang ini dia akan false. Baik. Yang berikutnya adalah is x elemen ke n, lxn. Adalah benar jika elemen x berada pada list L dan tepat berada di posisi n. Jadi pada codingannya define definisi fungsi, nama fungsinya is x elemen ke n, parameternya L, X, dan N. N, L sama dengan X. Jadi suku ke N dari list L sama dengan X. Kita akan jalankan is X ke N. L-nya itu list 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 angka. Suku ke 0, suku ke 1, suku ke 2, suku ke 3. X-nya itu kita buat misal 4. Jadi 4 ada di suku ketiga, kita akan coba. Dia akan bernilai itu, kalau dia di suku kedua, false. Kalau itu kan 3 ada berada di suku kedua, dia akan bernilai true. Baiklah, itulah sekian untuk presentasi praktikum 6. Sekian dan terima kasih.